剑斩八荒，不辱恩师。羽翼化。我须澄清今日。漫天剑雪，冰剑，你我剑术。Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan kali ini kita bakal lanjut si Tonghua Legend of Lotus Fairy Sword. Pasti udah penasaran kan gimana kelanjutannya Qinglian Jianxian Chuan. Nah, di part 16 kali ini guys, kita bakal melihat si Changqing yang bakal melawan salah satu petinggi sekte Kunlun, yes, si Xuan Yu. Xuan Yu mengeluarkan kekuatan sejatinya yang super mengerikan. Apakah Changqing bisa melawannya dengan kekuatan Kaisar Qinglian? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Paman Tan yang dengan mudah dikalahkan oleh Changqing. Dia langsung maju dan akan memberikan pelajaran buat Yu Feng yang sudah meremehkan ayahnya guys. Mau tidak mau, Yu Feng akhirnya berlutut dan meminta maaf kepada Changqing. Untungnya di sini Changqing masih baik hati dan memaafkannya. Namun diam-diam si Yu Feng gak tahu diri, mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Changqing dari belakang guys. Untungnya Changqing dengan sigap menghindari hal itu dan juga menyerang balik si Yu Feng. Namun hal tidak disangka terjadi karena tiba-tiba muncul seseorang yang melindungi Yu Feng. Yang ternyata itu adalah Xuan Yu, salah satu petinggi dari sekte Kunlun. Tanpa melewatkan kesempatan, Yu Feng meminta dan memohon pertolongan kepada Xuan Yu serta memfitnah Changqing guys. Yang dimana itu membuat Xuan Yu auto emosi dong, muridnya dilukai sampai mengeluarkan kekuatannya. Langit auto berubah menjadi merah, Xuan Yu memancarkan aura yang super mengerikan. Di sini dia menuduh Changqing menggunakan kekuatan Kaisar Qingliannya untuk menghajar para murid-murid. Jadi sekarang dia memutuskan memberikan pelajaran Changqing secara langsung. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu, Xuan Yu langsung mengeluarkan kekuatannya dan memadatkan tubuh emas, yang dimana itu memunculkan seekor burung elang emas raksasa yang berada di belakangnya. Qin yang melihat itu auto panik kepala guys. Gimana tidak, salah satu petinggi sekte Kunlun bakalan mengamuk kepada seorang murid baru ya kan. Dia langsung bergegas untuk mencari bantuan dan pergi dari sana. Changqing juga tidak percaya kalau si Xuan Yu bakal benar-benar mengeluarkan kekuatannya hanya demi membantai dirinya. Segitu bencikah Xuan Yu kepada diriku, sampai-sampai dia menyatakan kalau Xuan Yu tidak cocok untuk menjadi petinggi sekte Kunlun karena perbuatannya yang tidak adil. Alhasil, itu membuat Xuan Yu semakin geram guys. Dia langsung memadatkan kekuatannya dan mengeluarkan teknik cakar langit ke arah Changqing. Jelas Changqing gak mau kalah. Dia gak takut karena dirinya merupakan seorang putra pedang keturunan Kaisar Qinglian. Langsung menyerang menggunakan pedang kaisarnya guys, supaya tidak membuat malu leluhurnya dong. Para murid yang berada di sana mulai panik melihat sang Xuan Yu yang marah dan ingin segera kabur dari sana. Sehingga terjadilah adu kekuatan. Gak cuma sampai di situ, Changqing juga memadatkan kekuatannya untuk memperkuat daya serangan miliknya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam menghadapi cakar langit milik si Xuan Yu. 剑斩八荒，不辱恩师。
Tapi berbeda dengan Xuan Yi, dia terlihat santai guys saat beradu kekuatan melawan Chan Qing. Terlebih lagi, dia masih langsung memadatkan kekuatannya, memperkuat daya serangan miliknya juga. Alhasil itu membuat Chan Qing kewalahan dong, tidak kuat menahan serangannya sampai terpental jauh. Namun tidak ada kata menyerah dalam kamusnya Chan Qing. Dia langsung memanggil pedang kaisar miliknya untuk melawan kembali Xuan Yi. Tapi hal aneh mulai terjadi di mana pedangnya tidak kunjung kembali ke tangannya guys. Yang ternyata serangannya Xuan Yi tadi itu mengakibatkan kekuatan Chan Qing bisa tersegel sementara. Dirinya pun terkejut. Ternyata kekuatan para petinggi sekte Kunlun sekuat ini ya. Bahkan cuma dengan bermodalkan pedang kaisar aja tidak cukup untuk menghadapi mereka. Ya jelas dong. Tidak mau melewatkan kesempatan, Xuan Yi memadatkan kekuatannya lagi dan juga mengeluarkan pedang bersayap dari elang emas. Segera pelindung Chan Qing pun diserang. Dirinya sangat meremehkan Chan Qing yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk melukainya. Jelaslah, masih murid baru ini bos. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak kuat menahan teknik pedang bersayap milik Xuan Yi, pada akhirnya pelindung teratai milik Chan Qing pun hancur. Dan sekarang pedang-pedang bersayap itu mengarah ke dirinya guys. Dirinya tidak bisa berbuat apapun, cuma bisa pasrah dan menduga kalau hari ini adalah hari kematiannya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul seseorang misterius mengeluarkan kekuatannya membentuk sebuah tembok es di depannya Chan Qing. Gak cuma sampai di situ, karena kekuatannya super besar, itu sampai membuat area di sekitar sana berubah menjadi es. Dan muncullah seorang wanita yang ternyata itu adalah gurunya Zhesun guys. Sekarang kita tahu namanya adalah Piao Sui. Piao Sui tidak setuju dengan perbuatan Xuan Yi yang dengan seenaknya melakukan hal-hal keji kejam kepada generasi muda karena merasa dirinya penguasa. 许长青今日 满天剑雪，冰剑，你我剑术。 Gak cuma sampai di situ, ternyata muncul lagi seseorang yang melindungi Chan Qing. Dan itu adalah Tianting Zhenzhen, kepala akademi sekte Kunlun guys. Wadidaw, dilindungi oleh dua petinggi sekte Kunlun. Zhenzhen segera memeriksa lukanya Chan Qing dan mengobatinya. Yang dimana itu membuat Chan Qing pun bisa merasa lega. Dalam hati mengatakan, untung saja ini bukan hari kematianku. Tapi di satu sisi dia bingung kok kedua orang ini bisa datang ke sini ya. Pasti gara-gara si Qinyun tadi guys. Kan dia sempat kabur untuk meminta bantuan. Benar saja dugaan Mimin, gak lama dari itu Zhesun adiknya pun datang bersama Qinyun. Zhesun sangat terlihat khawatir dengan keadaan kakaknya. Tapi Zhenzhen menenangkannya karena Chan Qing cuman kehilangan kesadaran dan kekuatannya sementara. Piao Sui masih tidak terima karena Xuan Yi dengan seenaknya menyerang murid Kunlun. Dia khawatir apa yang terjadi nanti kalau sampai si Chan Qing mengalami luka yang berat dan Qiwu yang mengetahuinya bisa-bisa perang guys. Qiwu yang melawan Xuan Yi. Tapi Xuan Yi tidak peduli. Dia nggak peduli akan hal itu menganggap kalau Chan Qing bukanlah urusannya. Xuan Yi cuma ingin memberikannya pelajaran bagi orang yang tidak taat kepadanya guys. Tentu Zhesun sebagai adik tersayang tidak terima dong. Karena menurutnya tidak pantas bagi seorang petinggi sekte Kunlun bersikap seperti ini.
那是你们的事。若他有什么三长两短，该如你可知，他只 Xuan Yi tidak terima dikoreksi seperti itu, membuatnya kembali emosi, ingin mengeluarkan kekuatannya lagi. Tapi untungnya ada sang kepala akademi Tianting Zhenzhen angkat bicara guys, mulai menghentikannya. Dia menyuruh Xuan Yi agar segera kembali ke kediamannya sambil membawa murid-muridnya yang terluka. Xuan Yi mau gak mau menurutinya dan segera pergi dari sana. Tapi dia juga mengancam mereka, menyatakan kalau masalah ini belum selesai. Wow, sepertinya masalah dengan Xuan Yi itu bakal berkepanjangan nih. Setelah itu, Chen Chen memeriksa tubuhnya Changqing dan merasa kalau Changqing sudah menerobos ke tingkat 9 pemurnian Qi. 师兄，你那意思看起来……这事没完。 Qi-nya juga memberikan informasi selama 4 bulan ini, Changqing itu terus-menerus berfokus melatih dirinya dalam meningkatkan kekuatan. Tentu Piao Sui kaget dong, karena cuma butuh waktu 4 bulan bisa menerobos sampai ke tingkat 9 dari tingkat pertama. Buset, 8 level berhasil dilewati. Itu mustahil sebenarnya guys. Tapi Cesum percaya hal itu karena kakaknya memiliki hati yang baik dan pantang menyerah. Sontak mereka pun memutuskan untuk membawa kembali Changqing ke kediamannya, membiarkannya beristirahat. Tapi Chen Chen sebenarnya agak khawatir sama Changqing guys. Karena dari perkataan Xuan Yi tadi, pasti si Xuan Yi itu bakal tetap mencari kesempatan untuk mengincar Changqing di masa depan. 先带他回去好好修。无论别人说什么，练气1重到了9重， 长庆以后麻烦了。 So jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagian spoiler buat part 17 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Pada intinya kita bakal melihat si Changqing, Yu Feng, dan Chang bakal dipanggil ke ruangan rapat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi sebelum pertempuran antar Xuan Yi. Changqing menjelaskan kalau mereka berdua sudah meremehkan dirinya serta mengatai ayahnya yang bisa dibilang seorang pahlawan, tapi dihina-hina sedemikian rupa. Jadi oleh karena itulah dia mulai tidak terima dan menghajar mereka berdua. Ditambah tiba-tiba pemimpinnya yaitu Xuan Yi muncul, tidak adil malah memihak mereka berdua yang bersalah. Alhasil pertempuran mereka bertiga pun terjadi. Jadi kalau diibaratkan mereka itu masuk ke ruang BP gitu guys. Nge-konseling dulu ya. So selesai dulu untuk part 16 Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jianxian Tuan. Seru kan tengah satu ini? Seru sih. Update lagi nanti dan pastinya hanya di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.